orang-orang yang beriman. Saudara kasih, ternyata agama Kristen atau pengikut-pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih juga agama yang diterima oleh Allah. Saya akan bacakan sekali lagi supaya lengkap, yaitu dari ayat yang ke-111 sampai dengan 119 surat Al-Maidah. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari yang bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memberikan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Saudara kasih, di mana mengapa orang Kristen begitu yakinnya kalau mati masuk surga? Karena orang Kristen yang dicatat dalam Al-Quran surat yang kelima ayat 69, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan saudara yang kasih, saya punya kekuatan, punya iman. Memang benar bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Dan memang Allah menerima agama Islam menjadi agama yang benar. Tetapi ternyata Allah pun menerima orang-orang yang beriman kepada Dia. Tidak peduli orang itu orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in atau Hawariyin, saudaraku. Mereka semua diterima lalu, sehingga orang Kristen pun begitu yakin bahwa mati pasti masuk surga. Tidak ada keraguan. Saudara yang kasih, nanti khusus tentang kata Islam ini akan kita bicarakan season berikutnya. Tetapi saya mau kembalikan saudara, pada saat saya mengerti saudaraku bahwa ternyata Kristen pun diterima di sisi Allah. Dan kemudian saya mulai ingat lagi si mata sipit itu saudaraku. Saya ingat, kemudian saya mulai ingat-ingat karena sudah begitu lama saudaraku, saya ingat-ingat dan kemudian saya datang, saya berjumpa dengan dia lagi. Dan kemudian saya katakan, Pit, saya ingin tahu Injilmu itu seperti apa. Sebenarnya saudaraku, saya ingin mencari Injil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi coba saya ingin tahu, karena saya belum pernah melihat, belum pernah pegang saudaraku, Injil itu seperti apa. Karena saya imani dulu bahwa Injil itu sudah dipalsukan oleh manusia. Tapi waktu saya ada untuk mendapatkan Injil itu. Dan teman saya ini saudaraku, si mata hidupnya kaget juga. Ada saya masuk, ada apa kamu? Saya mau pinjam Alkitab. Kemudian dia katakan, nggak usah pinjam deh, gitu ya. Ali, kamu boleh ambil saja, begitu ya, boleh ambil saja. Pada saat saya ditunjukkan suruh ambil Alkitab itu saudaraku, saya berdoa saudaraku. Karena saya ingat waktu saya bicara dengan kakak saya, ingat loh ya, kalau ikut Yesus itu nanti jin Kristennya masuk. Jadi saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu artinya ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Jadi saya tidak mau nanti jin Kristennya masuk saudaraku. Sudah perhatikan mengapa orang Islam itu pakai kopiah ya saudaraku. Alasan mereka katanya itu menutupi ini ya, jadi supaya rambutnya itu jangan terurai begitu, sehingga mereka pada saat sujud tidak terhalang oleh rambut. Tapi kalau alasannya itu, kenapa orang botak juga pakai kopiah saudaraku? Ternyata hadis yang mengatakan seperti ini, karena iblis itu datangnya dari atas katanya. Jadi kalau ada kopiah saudaraku, iblis terpental, tong gitu saudaraku ya. Jadi iblis itu terpental begitu, jadi nggak bisa masuk. Jadi jin Kristen nggak bisa masuk begitu, karena ada kopiah. Itu penghalang mereka saudaraku. Kalau saudara perhatikan baik-baik saudaraku, perlindungan mereka itu hanya sebatas kopiah. Paling mahal berapa sih kopiah gitu ya. Tapi kita bersyukur setelah saya mengerti saudaraku, Yesus atau kita sebagai orang percaya itu punya perlindungan lebih besar dari itu, yaitu Yesus Kristus.
Dalam nama Yesus Kristus, saudaraku, setiap kuasa iblis apapun tidak akan bisa masuk. Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Setelah itu, saudaraku, saya membaca Alkitab. Saya buang covernya karena saya takut nanti orang tua saya tahu. Kalau orang tua saya tahu, pasti ini akan diusir, saudaraku. Kemudian saya buang covernya, saya bandingkan Alkitab, Al-Quran, berdoa. Terus, saudaraku, saya tidak lagi keluar, saudaraku. Saya bergumul, terus bergumul. Pada saat saya membaca Alkitab, saudaraku, dari kitab pertama Kejadian, saya mulai terkata, oh, kok ceritanya sama? Seperti pelajaran saya terima. Selalu dikagetkan. Dan ternyata lebih enak lagi, saudaraku. Saya dulu memahami Alkitab itu seperti buku sejarah. Jadi kronologisnya jelas, tokoh-tokohnya jelas. Kemudian pasal 1, pasal 2 itu saling berkaitan. Satu rangkaian cerita yang sebegitu panjang dan tidak bercerai-cerai gitu ya, tidak bercerai-berai. Terus ada satu kaitan. Beda dengan Al-Quran, saudaraku. Kalau Al-Quran itu istilah kami orang Sunda itu acak-adut. Tahu acak-adut ya. Jadi kalau misalkan kita mau dengar tentang cerita Nabi Adam misalkan, itu ada 2 ayat di surat sapi betina. Ada 1 ayat lagi, nggak tahu di mana gitu, di surat yang lain, saudaraku. Di surat semut ada 1 ayat. Di surat laba-laba ada 2 ayat, saudaraku. Memang surat-surat mereka tuh namanya binatang-binatang, saudaraku. Dan itu memang itulah kenyataannya. Cuman karena dibungkus dengan bahasa Arab jadi sehingga lebih bagus gitu. Misalkan mari kita buka surat Al-Baqarah. Senang. Mari kita buka surat. Tapi kalau mari kita buka surat sapi betina. Itu marah, saudaraku, ya marah. Padahal sapi betina sama Al-Baqarah sama saja gitu ya. Sapi betina itu bahasa Arabnya, salah. Sapi betina itu bahasa Indonesianya, Al-Baqarah itu bahasa Arabnya, saudaraku. Jadi itu karena terlalu fanatiknya sehingga mereka tertutup oleh cerita itu. Dan itu pun tidak lengkap, saudara. Karena Al-Quran itu ada sebagian fungsinya itu hanya menjelaskan, hanya menguatkan Taurat, Zabur, dan Injil, sehingga tidak mempunyai cerita yang lengkap. Tetapi Alkitab ini lengkap sekali, saudara. Lengkap sekali. Dan kemudian, saudaraku, saya mulai gemetar. Saya mulai asik membaca Alkitab. Lama-kelamaan terus baca Alkitab. Begitu asiknya baca Alkitab. Tapi yang lebih heran lagi, saudaraku, si sipit ketok pintu saya. Dikatakan, tok, assalamualaikum. Saya langsung keluar, waalaikumsalam. Dibuka itu si mata sipit, saudaraku. Saya kaget, ngapain lo kesini? Enggak, ini kita ada acara nih, katanya. Acara apaan? Retreat, katanya. Mau ikut nggak? Apa tuh retreat? Saya bilang gitu. Pokoknya asik deh, dia bilang itu. Ada nyanyi-nyanyi, ada nari-nari, ada makan-makan. Pokoknya asik deh gitu. Anak-anak muda di Jawa Barat itu akan kumpul jadi satu, dan di sana akan happy begitu ya. Wah, seneng juga. Emang hobi saya tuh nari, nyanyi itu hobi saya, saudaraku. Jadi saya pun ikut. Itu acara Kristen ya? Iya sih, tapi enggak jadi masalah. Kamu Islam enggak ada masalah. Pokoknya ikut aja gitu ya. Saya bilang, tapi ingat ya, kalau saya ikut bukan berarti saya ini masuk Kristen. Enggak, pokoknya ikut aja gitu ya. Kemudian saya ikut, saudaraku. Ikut retreat 3 hari. Dan pada saat ikut retreat, saudaraku, pada saat saya melihat ada hamba Tuhan berkhotbah gitu, sampai teriak-teriak, sampai jingkrak-jingkrak gitu ya. Saya diam, saya ketawa gitu. Saya dengar ini aneh ya orang Kristen khotbahnya gitu ya. Kalau khotbahnya kayak tukang obat gitu ya. Kalau khotbahnya tukang obat gitu ya, menawar, ini siapa nih? Ini mujarab. Jadi saya nggak ngerti isinya. Tapi yang saya lihat itu loncat-loncatnya, teriak-teriaknya, gayanya yang saya perhatikan. Dan saya tertawa itu karena gayanya, bukan isinya. Karena saya nggak tahu isinya. Tapi satu hal yang membuat saya tertarik, saudaraku, membuat saya terharu, saya merasa diterima oleh mereka. Mereka sambut saya. Apa kabar, namanya siapa, sekolahnya di mana. Begitu indahnya, begitu harmonisnya. Saya merasa diterima oleh mereka. Dan pada saat break, saudaraku, pada saat makan, kami sama-sama makan. Pak pendetanya sama-sama dengan kita makan. Dulu, saudaraku, kalau kita di iman saya dulu itu beda, saudaraku. Kalau ulama atau kiai itu masih spesial makannya, nggak bisa dicampur dengan umat. Dan umat ini nggak boleh mendahului kiai makan, saudaraku. Umat ini mesti nunggu kiai selesai makan dulu. Jadi kalau kiai sudah makan gitu, baru mereka siap-siap 1, 2, 3, wes gitu ya, rebutan. Ada dapat sendoknya, ada dapat garpunya, dapat piringnya, gitu, dapat apanya gitu ya. Karena mereka percaya bekasnya itu mengandung barokah katanya. Sudah perhatikan kalau ulama salaf, saudaraku, ulama salaf itu nggak pernah gosok gigi, saudaraku. Karena gigi takut, karena pasta giginya takut mengandung zat-zat yang najis. Dan ini ulama salaf itu hanya pakai siwak saja gitu, gosok-gosok, nggak pernah sikat gigi. Tapi herannya dulu saya mau rebutan bekasnya, saudaraku. Karena saya percaya dulu itu ada mengandung barokah begitu ya. Tapi saya lihat di situ tidak seperti demikian. Kiai dengan kita sama-sama, bahkan kiai dengan bang ustadz pun, pendeta pun, saudaraku, sama-sama makan bersama dengan kita, dan mereka pun siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita.
Setelah selesai ada session terakhir, saya ikuti saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Session itu mengatakan tentang beban Kristus. Jadi bagaimana diceritakan